Yesus kuatku kembali hadir menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur ada kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk kembali kami akan mendengarkan, membaca, merenungkan, mempelajari, bahkan mempraktekkan firman Tuhan. Kiranya itu pun akan menjadi bekal kami untuk kami menjalani hari-hari yang Kau percayakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Judul firman Tuhan saat ini yaitu yang pasti. Kita melihat dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita mendapati sesuatu yang pasti dalam hidup pemazmur, yaitu keyakinannya kepada Tuhan sebagai sumber pertolongannya. Ia berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan. Inilah yang pasti dalam kehidupan pemazmur yang baik untuk kita renungkan, pelajari, dan kita pun miliki, yaitu keyakinan kepada Tuhan sebagai sumber pertolongan kita. Gunung-gunung yang pemazmur pandang di ayat yang pertama tidak menjadi dasar pengharapannya. Karena sesungguhnya yang ia pandang adalah Tuhan yang bersemayam di surga. Dalam Mazmur 123 ayat 1 menjelaskan hal itu. Nyanyian ziarah, kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Dasar pemazmur berharap ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam terjemahan Alkitab versi Allah yang hidup, di sana lebih baik untuk kita dapat mengerti hal ini. Haruskah aku mencari pertolongan dari gunung-gunung? Tidak. Pertolongan diberikan oleh Yahweh, Tuhan yang menjadikan gunung-gunung dan yang juga menjadikan langit. Puji Tuhan Bapak Ibu. Pemazmur memandang kepada hal-hal yang lebih tinggi dari gunung, yaitu Tuhan yang maha tinggi yang bersemayam di surga. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ia tidak menjadikan gunung-gunung sebagai dasar pengharapannya atas pertolongan yang ia butuhkan. Gunung-gunung dalam Alkitab sering disimbolkan beberapa hal, yang diantaranya gunung itu disimbolkan sebagai suatu tempat yang aman untuk berlindung dan juga adalah simbol tentang kekuatan. Di dalam Kejadian 19 ayat 17, di sana ada kisah tentang Lot dan keluarganya yang diarahkan malaikat untuk lari ke pegunungan supaya mereka selamat. Dalam 1 Samuel 23 ayat 14, di situ juga menjelaskan bahwa Daud waktu dikejar-kejar oleh Saul, ia bersembunyi di pegunungan. Namun hal itu Bapak Ibu tidak membuat pemazmur menjadikannya dasar untuk ia mengharapkan pertolongannya. Seringkali kita memandang dan berharap kepada gunung-gunung tersebut, Bapak Ibu. Entah itu bisa kita sebut kekuatan diri kita sendiri, kita bisa mengandalkan berharap kepintaran kita, talenta, jabatan kita, pengaruh kita. Kita juga bisa menaruh harap kepada manusia, orang tua kita, anak kita, saudara-saudara, atau bahkan pimpinan kita, atau karyawan kita. Kita mengandalkan dokter, tenaga medis. Kita juga bisa mengandalkan teknologi. Kita bisa mengandalkan koneksi yang ada bagi kita. Kita bisa mengandalkan uang, harta, kekayaan, yang tanpa sadar itu sudah menjadi dasar kita berharap atas pergumulan, pertolongan yang kita butuhkan, sehingga tanpa sadar kita tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai dasar untuk kita berharap atas setiap pertolongan yang kita butuhkan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, jangan jadikan gunung-gunung menjadi dasar kita untuk berharap. Biarlah kita mau belajar dan memiliki sesuatu yang pasti yang dimiliki pemazmur, yaitu keyakinannya kepada Tuhan
yang merupakan sumber pertolongannya. Kita mau senantiasa berharap hanya kepada Tuhan. Tentang Tuhan itu sendiri adalah cukup bagi kita, Bapak Ibu. Keberadaannya, Dia ada dan hidup. Tentang sifat-sifatnya, Ia Maha Tahu, Maha Baik, Maha Kuasa. Tentang janji-janjinya, Ia tidak pernah meninggalkan kita, Ia beserta kita. Ada firman-firman-Nya yang adalah ya dan amin. Di saat kita membutuhkan pertolongan, Dia ada, sanggup memberikan kita segala yang kita perlukan. Biarlah Tuhan itu yang terutama, yang kita jadikan dasar untuk kita berharap, yang merupakan hal yang pasti dalam hidup kita. Sehingga itu menjadi pola, sudah tentu, mesti itu ada menjadi gaya hidup kita. Ketika kita membutuhkan pertolongan, jangan kita lari kepada gunung-gunung yang kita sudah lihat tadi, tetapi kita datang kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu Saudara Kristus Tuhan, dalam Roma pasalnya yang keempat ayat 18-21, di sana juga menjelaskan hal ini Bapak Ibu, kisah tentang Abraham. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Oh puji Tuhan, ada Tuhan yang layak untuk kita jadikan dasar berharap. Kalau kita merenungkan, mengapa Bapak Ibu pemazmur ini memiliki sesuatu yang pasti yang sudah kita lihat saat ini. Kalau kita lihat di dalam ayat yang kedua, di sana pemazmur menyatakan, Tuhan ialah sumber pertolonganku yang menjadikan langit dan bumi. Di dalam kalimat itu menjelaskan bahwa keselanjutan dari hal tentang Tuhan yang percayai, yaitu yang menjadikan langit dan bumi. Jadi kita bisa melihat bahwa pemazmur bisa memiliki hal yang pasti karena dia mengenal dan mengalami akan Tuhan itu sendiri. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi disebut juga adalah Tuhan semesta alam. Selain ia mengenal Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan juga yang menyertai dia di dalam Mazmur pasal 46 ayat 8. Tuhan semesta alam menyertai kita. Namun tidak sampai di situ Bapak Ibu. Bisa saja hanya satu sisi. Tuhan berkata bahwa aku menyertai engkau. Tetapi dari sisi kita, belum tentu kita mengalami penyertaan Tuhan. Tetapi berbeda dengan pemazmur. Ia pun mengalami bagaimana penyertaan Tuhan sangat terbukti dalam hidupnya. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Biarlah kita juga memiliki yang pasti seperti pemazmur Bapak Ibu. Baiklah kita rindukan pengenalan dan pengalaman akan Tuhan seperti pemazmur miliki, sehingga kita pun dari waktu ke waktu memiliki hal yang pasti yang semakin nyata dalam hidup kita. Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Kita bisa berkata seperti itu karena kita sudah mengenal dan mengalami akan Tuhan. Ada firman Tuhan yang dikatakan dalam Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Berbahagialah dan diberkatilah kita yang menaruh harapannya kepada Tuhan dan yang mengandalkan Tuhan. Karena demikian juga firman Tuhan menyatakan hal itu. Amin. Kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ada firman-Mu kembali mengingatkan tentang yang penting, yang pasti yang harus kami miliki, yaitu keyakinan kami akan Engkau sebagai sumber pertolongan kami. Tuhan, kami rindu mengenal Engkau, mengalami Engkau. Bahwa kami semakin dekat dengan Engkau, penuhi kami dengan firman-Mu dan Roh-Mu setiap langkah hidup kami. Menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu, pribadi, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan kami.
berkaryalah semaumu di dalam kami, untuk kami, dan melalui kami, sehingga namamu yang dimuliakan dalam seluruh hidup kami. Ini doa syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Bersama Yesus aku kuat.